Oke, mulai lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator kelompok 3, Muhammad Rinal Fatih, akan membuka sesi presentasi tentang materi ikatan kimia. Dan materi pertama yaitu ikatan ionik akan dibawakan oleh Kevin. Dipersilakan untuk Kevin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai materi pertama yaitu ikatan ionik. Ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik menarik elektrostatik antara ion positif kation dan ion negatif anion. Ikatan ini biasanya terbentuk ketika atom logam melepaskan elektron untuk menjadi kation, sedangkan atom non-logam menerima elektron untuk menjadi anion. Contoh paling sederhananya adalah ikatan antara natrium Na+ dan klor Cl- yang membentuk garam dapur NaCl. Selanjutnya, senyawa ionik tidak dapat menghantarkan listrik dalam keadaan padat karena ion-ion terikat kuat pada sisi kristal sehingga tidak bebas bergerak. Namun ketika senyawa ionik dilarutkan dalam air atau dilelehkan, ikatan dalam kisi kristal akan terurai sehingga terbentuk ion-ion bebas yang dapat bergerak. Ion-ion bebas inilah yang berfungsi sebagai pembawa muatan listrik, sehingga larutan atau lelehan senyawa ionik dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya, ciri-ciri dari ikatan ionik yang pertama adalah terjadi antara logam dan non-logam. Yang kedua memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Dan yang ketiga dalam bentuk padat bersifat keras tapi rapuh. Dan yang terakhir dapat mengantarkan listrik jika dilarutkan dalam air atau dilelehkan. Selanjutnya itu hukum Hess. Hukum Hess adalah hukum yang termokimia yang menyatakan bahwa perubahan entalpi delta H suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Dengan kata lain, jika suatu reaksi dapat berlangsung melalui satu tahap langsung atau beberapa tahap reaksi, maka jumlah perubahan entalpi dari semua tahap tersebut akan sama dengan perubahan entalpi reaksi langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Saya akan membawakan materi tentang ikatan kovalen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maraja Penglaturan Ghazali dengan NIM D111251017. Saya akan lanjutkan. Ikatan kovalen adalah jenis ikatan kimia yang terbentuk karena adanya pemakaian elektron oleh dua atom. Ikatan ini umumnya terjadi antara atom non-logam dengan non-logam. Berbeda dengan ikatan ion yang melibatkan serah terima elektron, dalam ikatan kovalen, kedua atom yang berikatan memiliki negativitas yang relatif mirip, sehingga tidak ada atom yang rela melepaskan elektronnya. Ikatan kovalen bertujuan untuk menciptakan kestabilan konfigurasi elektron, seperti gas mulia, oktet, atau duplet. Atom-atom akan berbagi elektron hingga kulit valensi mereka penuh, membentuk molekul yang stabil. Jenis-jenis ikatan kovalen. Jenis-jenis ikatan kovalen terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan polaritas dan berdasarkan jumlah pasangan elektron yang bagi. Ikatan-ikatan kovalen berdasarkan polaritas terbagi menjadi dua. Yang pertama ikatan kovalen nonpolar. Terjadi pada atom-atom sejenis dengan elektronegativitas yang sama sehingga pasangan elektron dibagi rata. Molekulnya bersifat simetris. Contoh H2. Yang kedua, ikatan kovalen polar. Terjadi pada atom-atom yang berbeda dengan perbedaan elektronegativitas sehingga pasangan elektron lebih tertarik ke salah satu atom. Molekulnya memiliki kutub positif dan negatif dipol. Contohnya HCl, karena Cl lebih elektronegatif, dan H2O. Kemudian, jenis-jenis ikatan kovalen berdasarkan jumlah pasangan elektron dibagi. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Itu yang berbagi satu pasangan elektron. Contohnya H2, C2, HCl. Kemudian, ikatan kovalen rangkap 2 berbagi dua pasang elektron. Contohnya O2 dan CO2. Kemudian yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3 berbagi 3 pasangan elektron. Contohnya N2. Sifat-sifat senyawa kovalen.
Senyawa kovalen memiliki sifat fisik yang berbeda dari senyawa ionik. Yang pertama, titik didih dan titik leleh rendah. Gaya antar molekulnya lemah, sehingga banyak yang berwujud cair atau gas pada suhu ruang. Yang kedua, tidak menghantarkan listrik. Tidak memiliki ion bebas untuk membawa arus listrik dalam wujud padat maupun lelehan. Yang ketiga, larut dalam pelarut nonpolar. Senyawa kovalen nonpolar umumnya larut dalam pelarut nonpolar sesuai prinsip like dissolved light. 4. Reaksi berlangsung lambat. Reaksi kimia pada senyawa kovalen melibatkan pemutusan ikatan yang kuat, sehingga umumnya membutuhkan energi aktivasi yang tinggi dan berlangsung lebih lambat dibandingkan reaksi senyawa ion. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Abu Kamil dengan NIM akhir 027. Saya akan menjelaskan mengenai ikatan kovalen koordinasi. Jadi, ikatan kovalen koordinasi adalah jenis ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan bersama-sama dalam ikatan kimia yang berasal sepenuhnya dari atom saja atau atom donor. Sedangkan atom lain atau atom shifter tidak menyumbang elektron. Ikatan ini disebut juga ikatan datif atau ikatan koordinatif dan hanya terjadi apabila unsur-unsur non-logam. Pada ikatan ini, suatu atom memberikan pasangan elektron bebasnya untuk membentuk ikatan dengan atom lain yang kurang elektron. Berikut adalah mekanisme ikatan kovalen koordinasi. Mekanisme ikatan kovalen koordinasi terjadi ketika satu atom yang memiliki pasangan elektron bebas atau PeB menyumbangkan kedua elektron untuk membentuk ikatan dengan atom lain yang memiliki orbital kosong dan kekurangan elektron. Jadi pada ikatan ini, pasangan elektron bersama yang membentuk ikatan berasal dari suatu atom donor. Sedangkan atom pasangannya menerima pasangan elektron tersebut tanpa menyumbang elektron. Dan terakhir adalah ciri-ciri ikatan kovalen koordinasi. Yang pertama, pasangan elektron hanya berasal dari satu atom. Yang kedua, ikatan terjadi pada unsur non-logam. Yang ketiga, digambarkan dengan tanda panah dari atom donor ke atom sektor. Dan terakhir, contoh atom penyumbang pasangan elektron adalah nitrogen dalam NH3. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Dan saya akan membawakan materi tentang ikatan logam. Perkenalkan, saya Muhammad Rumel Fatih Arfin dengan NIM akhir 263. Ikatan logam sendiri ialah gaya yang mengikat atom-atom logam satu dengan yang lain melalui penataan ulang elektron yang tidak berpasangan. Elektron-elektron ini pun kemudian menjadi elektron bebas yang dapat bergerak di antara ion-ion logam positif. Ion-ion logam tersebut tersusun pada jarak tertentu dan membentuk bidang kristal. Sementara elektron bebas berperan sebagai pengikat yang menghubungkan ion-ion positif dalam kisi kristal tersebut. Ya, seperti yang kita bisa lihat di ilustrasi ini, pada ikatan logam, atom-atom logam saling berkaitan melalui pemakaian bersama elektron dalam kisi kristal. Elektron-elektron yang terdelokasi bergerak bebas di antara ion-ion logam sehingga terbentuk interaksi tarik-menarik antara ion positif dengan elektron bebas. Ya, seperti yang kita lihat, ini elektron yang terdelokasi adalah yang negatif ya, dan kation logam itu ialah ion positif dari ikatan logam itu sendiri. Di sisi lain, terdapat juga gaya tolak-menolak antar ion positif yang membuat susunan atom tetap stabil dan juga tidak terpecah. Mekanisme inilah yang menjadikan logam mampu mengantarkan arus listrik dan memiliki sifat khas dibandingkan ikatan yang lain. Adapun juga sifat umum dari ikatan logam yaitu pertama, pengantar panas dan listrik yang baik. Sebagai contoh, logam yang biasa digunakan untuk kebutuhan teknologi. Dan ciri kedua yaitu keras, mudah ditempa dan lentur. Contohnya itu seperti emas yang dapat ditempa menjadi perhiasan tipis. Dan ketiga itu memiliki suhu rebur dan didih yang tinggi. Contohnya itu seperti tungsten. Tungsten ialah salah satu logam yang memiliki tingkat didih yang sangat tinggi, bahkan mungkin paling tinggi dan juga paling berat. Dan keempat adalah kristal logam mempunyai bilangan koordinasi tinggi. Salah satu contohnya yaitu platina yang digunakan dalam industri berat maupun katalis.
Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmal Makalak dengan akhiran NIM 45. Di sini saya ingin menjelaskan tentang submateri ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen sendiri adalah ikatan yang terbentuk antara molekul-molekul yang sangat polar dan mengandung atom hidrogen. Ikatan hidrogen terjadi antara atom hidrogen dengan atom lain yang memiliki keelektronegativan tinggi seperti fluorin, oksigen, dan nitrogen. Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan hidrogen antara lain yaitu yang pertama, elektronegativitas adalah suatu ukuran kecenderungan atom untuk menarik pasangan elektron ikatan. Semakin besar perbedaan keelektronegatifan atom dalam suatu molekul, maka semakin kuat ikatan hidrogen. Yang kedua yaitu polaritas. Polaritas adalah kepolaran suatu unsur yang berkaitan dengan unsur lain dan masih terdapat pasangan elektron bebas pada suatu molekulnya. Semakin banyak pasangan elektron bebas, maka pasangan elektron tak berkaitan. Maka semakin mudah membentuk ikatan hidrogen. Pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik didih. Ikatan hidrogen mempengaruhi titik didih suatu senyawa. Semakin besar ikatan hidrogennya, semakin tinggi titik didihnya. Namun, khusus pada air atau H2O, terjadi dua ikatan hidrogen pada tiap molekulnya. Akibatnya, jumlah total ikatan hidrogennya lebih besar daripada fluorida atau HF, yang seharusnya memiliki ikatan hidrogen terbesar, karena paling tinggi perbedaan elektronegativitasnya, sehingga titik didih air lebih tinggi daripada asam fluorida. Sekian dari saya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Farel Abelia Geratron Pudarungan dengan akhiran NIM 47. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals adalah ikatan antar molekul yang terjadi akibat adanya gaya tarik elektrostatik yang lemah antara dua atom atau molekul. Ikatan ini timbul dari interaksi berbagai gaya, seperti gaya dipol-dipol, gaya London, dan gaya dipol terinduksi. Meskipun lemah, ikatan van der Waals sangat penting karena memengaruhi sifat fisika zat, seperti titik didih, titik leleh, dan kelarutan. Biasanya, kalau kita dengar ikatan kimia, yang muncul di kepala itu kovalen atau ionik, yang memiliki energi yang besar sekitaran ratusan kilojoule per mol. Nah, van der Waals itu beda dari ikatan yang lainnya. Energi itu kecil sekali, hanya sekitar 0,5 sampai 5 kilojoule per mol. Jadi jauh lebih lemah. Nah, nama van der Waals itu diambil dari seorang ilmuwan yang bernama Johannes Diederik van der Waals, seorang ilmuwan Belanda yang menang Nobel Fisika tahun 1910. Selanjutnya ada ikatan van der Waals. Ada tiga jenis utama untuk jenis ikatan van der Waals. Yang pertama dipol-dipol. Ini terjadi antar molekul polar, di mana ujung bermuatan positif menarik ujung bermuatan negatif molekul lain. Misalnya HCl. H positif akan tarik Cl negatif dari molekul lain. Yang kedua, gaya London. Gaya London ini terjadi karena fluktuasi sesaat distribusi elektron yang menghasilkan dipol sesaat pada molekul nonpolar. Gaya ini bisa dibilang unik karena bisa terjadi bahkan pada molekul nonpolar atau atom simetris seperti gas mulia. Bagaimana bisa? Karena elektron selalu bergerak. Kadang distribusi timpang sesaat tercipta dipol sesaat. Lalu dipol ini menginduksi dipol sesaat di molekul sebelahnya. Akhirnya terciptalah gaya menarik. Dan yang ketiga itu gaya dipol terinduksi. Terjadi ketika molekul polar menginduksi dipol pada molekul nonpolar di dekatnya. Misalnya, HCl mendekati O2 atau oksigen. Awalnya, oksigen itu nonpolar, tapi karena adanya pengaruh medan listrik dari HCl, elektron O2 bergeser sedikit, maka timbullah dipol sesaat. Selanjutnya ada contoh dan peran dari ikatan van der Waals. Contoh pertama itu, helium memiliki titik didih yang jauh lebih rendah dibanding oksigen karena massa molekul oksigen yang lebih besar, maka gaya dispersi Londonnya juga lebih kuat. Contoh yang lainnya juga itu, uh, CH4 memiliki massa 16 gram per mol, titik didihnya minus 161 derajat Celcius. Sedangkan CCl4 itu memiliki massa 154 gram per mol dengan titik didih 77 derajat Celcius. Perbedaan besar ini bukan karena kepolaran, tapi karena gaya London pada CCl4 itu jauh lebih kuat. Di biologi, ikatan van der Waals membantu menstabilkan struktur heliks ganda DNA bersama ikatan hidrogen. Dan pada protein, gaya ini berperan dalam protein folding dan pada kecocokan enzim substrat. Nah, DNA stabil itu bukan hanya karena ikatan hidrogen, tapi juga karena gaya van der Waals antar basa nitrogen. Protein folding juga dipengaruhi gaya ini supaya protein bisa terbentuk 3D. Tanpa gaya ini, protein akan salah lipat dan kehilangan fungsi. Dan yang terakhir itu dalam bidang industri.
Dalam industri, gaya London itu penting pada pencairan gas. Liquefied natural gas atau LNG itu bisa ada karena metana C4 yang saling berinteraksi lewat gaya ini. Yang di mana C4 itu memiliki titik didih minus 161 derajat Celcius. Polimer seperti plastik dan karet juga bergantung pada gaya van der Waals untuk sifat mekaniknya. Jadi walaupun lemah, pengaruhnya terasa di kehidupan sehari-hari. Baik, perkenalkan nama saya Aurel Tumonglodolanyi dengan akhiran NIM 67. Saya akan menjelaskan tentang teori orbital molekul. Jadi, orbital molekul merupakan hasil interaksi antara dua atau lebih orbital molekul. Atau lebih dari orbital atom maksud saya. Kemudian contohnya yaitu H2. H2 terbentuk dari gabungan antara dua atom H, yang dimana atom H sendiri memiliki konfigurasi 1s1. Nah, 1s1 itu dinamakan orbital atom. Pada saat dua atom H itu bersatu akan membentuk orbital molekul. Pada saat proses terbentuknya orbital molekul itu akan terjadi dua kemungkinan, yaitu bonding dan antibonding. Next. Bonding merupakan orbital yang memiliki ikatan energi yang lebih rendah daripada orbital atom penyusunnya dan menstabilkan molekul. Sedangkan antibonding merupakan orbital antiikatan yang memiliki energi yang lebih tinggi daripada orbital atom penyusunnya dan tidak menstabilkan molekul. Dan biasanya ini antibonding itu memiliki simbol bintang. Next. Kemudian ada dua jenis dari ikatan, yaitu sigma dan juga pi. Sigma sendiri dapat membentuk tiga bentuk, yaitu S dengan S, kemudian S dengan P, dan yang terakhir yaitu P dengan P. Sedangkan pi hanya P dengan P. Kemudian orde ikatan. Orde ikatan sendiri memiliki rumus yaitu NB dikurang NA per 2, yang dimana NB merupakan jumlah elektron pada orbital bonding, sedangkan NA merupakan jumlah elektron pada orbital antibonding. Berikut adalah contoh soal tentang orde ikatan.
Dan itu tadi sekian dari materi kelompok 3 tentang ikatan kimia. Jadi mohon maaf jika ada yang salah dan mohon maaf jika ada salah kata. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.